Uh, Selamat pagi teman-teman semuanya, semangat pagi. Pagi. Halo Pak Ciko. Pagi Pak Fendi, teman-teman semua. Halo Pak Heri, Pak Hansin, luar biasa. Selamat datang di Sales Klinik kita hari ini, spesial di perjumpaan kita di September ini ya teman-teman. Hari ini, Sales Klinik kita hari ini kita akan membahas seputar produk panen proteksi pasti, di mana kita harus juga akan belajar bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara kita mengaplikasikannya, tentunya bersama narasumber yang juga bisa kita katakan new ya di training kita. Halo Ci Felicia Darlin. Halo Pak Fendi, halo teman-teman. Iya, Ci Felicia Darlin sudah berada di tengah-tengah kita sekarang. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas seputar panen proteksi pasti. Jadi teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan sedikit komentar, boleh langsung chat ke akun Zoom operator Q&A ya, nanti akan saya bacakan nanti. Oke teman-teman ya. Partisipan kurang lebih masih ada 9 orang. Mungkin teman-teman bisa mengajak timnya ataupun ya timnya untuk segera bergabung karena kita akan belajar produk knowledge yaitu panen proteksi pasti. Oke, Ci Felicia, apakah sudah siap untuk memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa hari ini? Siap dong. Oke, Ci Felicia mau pakai PowerPoint ya? Kita presentasi ya? Oke, ya, tolong di-share Pak Fendi. Oke, saya share. Oke. Apakah seperti ini? Ya, ini saya mulai sekarang aja. Ya, silakan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, perkenalkan saya Felicia Darlin. Nah, hari ini saya akan memberikan training kali ini berjudul kepastian yang diidam-idamkan. Nah, seringkali kalau di sosmed atau biasa kita dengar PHP. Ya, teman-teman pasti tahu dong PHP apa. Itu paling kita hindari kan. Nah, ini kebalikannya. Saya hari ini kasih tahu solusi dari jawaban yang selama ini kita nantikan, yaitu suatu kepastian yang diidam-idamkan, baik dari agent ataupun dari segi calon nasabah. Apa itu? Boleh next, Pak Fendi? Nah, ini adalah panen proteksi pasti, yaitu produk terbaru dari Panin Daiichi Life. Pasti apanya aja sih? Nah, ini sudah saya buatkan pasti apanya aja. Yang pertama, premi dipastikan tetap atau preminya nominalnya akan tetap flat. Yang kedua, yaitu jangka waktu pembayaran preminya pasti. Yang ketiga, pasti gratis loh dikasih penin, manfaat kecelakaan sampai dengan nominalnya 1 miliar. Yang keempat, premi dipastikan akan kembali 110% jika tidak ada klaim. Luar biasa ini. Kembaliinnya bukan 100%, malahan bonus 10%. Nah, jadi pastinya ini adalah pasti dari 4 unsur ini. Pak Fendi, tolong next. Oke, agar lebih jelas, saya ajak teman-teman untuk kita pelajari dari proposalnya langsung aja biar lebih jelas. Ini saya sudah buatkan proposal di mana calon prospek berusia 30 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, jadi si Bapak Mister ini ingin membeli uang pertanggungan sejumlah 1 miliar. Ini sangat simpel sebenarnya.
kita tinggal input di proposal, Mister ini mau uang pertanggungan jiwa 1 miliar. Nanti otomatis keluar preminya. Dia pilih rencana pembayarannya 5 tahun. Nah, otomatis keluar preminya yaitu 25,8 juta per tahun. Atau kalau disebut, berarti anggapannya 2,1 juta per bulan. Apa aja sih yang didapat dengan nasabah Mr. Prospect ini menitipkan uangnya 25,8 juta per tahun selama 10 tahun? Yang nasabah ini akan dapat ada 2. Yang pertama, uang pertanggungan jiwa sebesar 1 miliar. Yang kedua yaitu gratis dari Penin, manfaat kecelakaan sebesar 100% uang pertanggungan yang dibeli. Maksimumnya dibatasin 1 miliar per jiwa. Jadi nasabah ini punya ada dua manfaat di polis. Yang satu jiwa 1 miliar, dan yang kedua adalah manfaat kecelakaan 1 miliar. Untuk produk ini, nasabah boleh pilih mau rencana pembayarannya 5 tahun atau 8 tahun. Yang kedua, bisa pilih frekuensi pembayaran, tersedia dari mulai bulanan, atau per 4 bulan, atau per 3 bulan, atau per 6 bulan, ataupun tahunan. Karena produk ini adalah produk tradisional, jadi otomatis kita lebih menyarankan nasabah untuk bayar tahunan, karena lebih murah ya pastinya. Jadi, oke, tolong next, Pak. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di tabel ini. 25,8 juta setiap tahunnya bayarnya selama 5 tahun. Totalnya kan 129 juta. Sekarang saya ajak teman-teman kita untuk berandai-andai kemungkinan apa aja sih yang bisa terjadi dalam waktu 10 tahun. Karena kontraknya kan 10 tahun dilindungi. Ini boleh saya sambil jelaskan, ini andai-andai saya ya, kalau teman-teman ada kemungkinan yang lain boleh nanti dikasih tahu ke kita. Yang pertama kemungkinannya yaitu tertanggung hidup sampai usia 40. Masuknya kan usia 30. Karena dilindungi 10 tahun, otomatis kontrak Penin proteksi pasti ini akan berakhir di saat dia usia 40. Apa yang terjadi? Apakah hangus? Sia-sia dong duitnya? Oh enggak. Karena jika tertanggung hidup sampai usia 40, tidak ada klaim berarti, premi dikembalikan full 129 juta yang dia titipkan ya ke Penin, plus bonus 10%, 12,9 juta. Total di akhir masa pertanggungan, nah Mr. Prospect akan menerima 141,9 juta. Oke. Kemungkinan yang kedua, yaitu tertanggung meninggal dunia. Ya udah simple, cairlah UP jiwa sebesar 1 miliar. Kemudian kemungkinan yang terakhir adalah tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan. Misalnya ada naik pesawat komersil gitu. Maka cair UP 2 miliar. Kenapa? Karena kan ada bonus manfaat kecelakaan dari Penin. Nah, di sini ada nggak kemungkinan lain, teman-teman? Halo, boleh slide sebelumnya? Tadi yang faktor pengali, gimana itu yang bayar bulanan, semesteran? Oke, boleh. Sebelumnya lagi, Pak Fendi. Ya, oke, Ya. Ibu Meicin yang ini. Iya, faktor pengali. Oke. Karena yang produk Penin proteksi pasti ini ada produk tradisional, jadi ada namanya faktor pengali. Karena kan nasabah boleh pilih ada 4 frekuensi pembayaran. Contoh, ambil deh dari proposal ini. Saya buatnya per tahun 25,8 juta kan. Otomatis misalnya nasabah tanya, ya udah deh kalau bayar bulanan jadinya berapa preminya? Sebenarnya hitungnya simple. Berarti kita ambil 25,8 juta per tahun, kita sebulankan dulu dibagi 12, keluarlah angka 2,150 juta. Kemudian dikali 0,091, karena kan bulanan ya Bu, jadi faktor pengalinya adalah 0,091. Berarti hasilnya adalah 195.000.
itulah tambahannya. Berarti yang harusnya kalau kita bagi 12, 2,150 juta ditambah faktor pengalinya, yaitu tadi 195.000. Keluarlah hasil 2,3 juta. Berarti kalau nasabah ini memilih bayar bulanan, maka preminya adalah 2,3 juta per bulan. Otomatis lebih tinggi preminya dibanding dia beli tahunan, Bu. Bisa dimengerti, Bu Mecin? Ya. Oke, makasih. Ya. Sorry, Ci Felicia. Teman-teman, kita persilakan dulu Ibu Felicia untuk memaparkan apa yang sudah dia jelaskan. Nanti ada sesi untuk tanya jawab ya teman-temannya. Terima kasih. Silakan. Baik, Pak. Next slide selanjutnya. Nah, tadi yang saya sudah, dari hasil pemikiran saya dalam kurun waktu 10 tahun, kemungkinan yang terjadi salah satu di antara 3 kemungkinan yang telah saya tulis di slide ini. Sekarang saya ajak teman-teman, ada nggak kepikiran kemungkinan lain? Oke, karena berarti teman-teman setuju ya, pasti salah satu dari 3 kemungkinan ini yang akan terjadi dalam waktu 10 tahun. Nah, kesimpulannya adalah, apapun kemungkinan yang terjadi, nasabah pasti tetap untung. Loh, kenapa? Ya pasti, untung dari segi materi. Kenapa? Karena duit yang nasabah bayarkan ke Penin adalah 129 juta. Nah, kemungkinan pertama, kedua, ataupun kemungkinan ketiga, pasti nasabah terimanya lebih dari duit yang dia kasih ke Penin. Makanya saya dari tadi bilang titip ke Penin. Karena toh akan balik kok. Paling dikit balik pasti 141 juta. Atau kalau dapat lucky draw, ya udah balik 2 miliar. Makanya pasti untung dari segi materi. Dan yang kedua, keuntungan yang melebihi keuntungan materi, yaitu keuntungan dari segi ketenangan batin. Karena jika nasabah memiliki Propas ini, Panin proteksi pasti, maka keluarganya akan terlindungi dari resiko yang mungkin bisa terjadi dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi produk kayak gini gampang nggak jualnya? Gampang, karena untung. Nasabah pasti untung dari segi apapun. Yang kedua, untung juga buat agent, karena kita jualnya sangat simple sebenarnya. Produk ini simple, pasti dilindungi 10 tahun. Tinggal tanya nasabah, mau UP jiwanya berapa? Nah, terus yang ketiga, dia mau bayarnya frekuensinya tahunan atau bulanan, atau per 6 bulan. Udah, gampang gitu doang. Jadi semuanya happy lah. Oke, next slide Pak Fendi. Nah, spesialnya lagi adalah selain kita mengaplikasikan Penin proteksi pasti ini sebagai perlindungan resiko, kita juga bisa menggunakan ini sebagai alternatif dana pensiun. Tapi ini kita harus lihat ya, target market kita kan setiap nasabah berbeda-beda kondisinya. Dana pensiun ini target marketnya cocok untuk nasabah yang hampir memasuki usia pensiun, lebih kurang usia 40 atau lebih dari itu. Nah, sales stock-nya gimana? Simple. Yang pertama, jika tidak ada klaim sampai akhir masa pertanggungan, si nasabah kan akan terima tuh premi dia 110%. Ya udah, pengembalian duit dia 110% itu bisa dia gunakan sebagai tambahan dana pensiun. Atau jika kemungkinan yang kedua yaitu nasabahnya meninggal, ya udah maka UP-nya akan cair untuk keluarganya untuk dapat melanjutkan hidup yang nyaman. Kemudian yang alternatif kedua adalah sebagai dana pendidikan anak. Ini adalah untuk nasabah atau orang tua yang memiliki anak usia sekitar 6 tahun dan orang tuanya belum merencanakan rencana pendidikan untuk si anak ini. Kalau masukin ke Penin ada Kids Edu Plan, produk tradisional juga. Tapi saya udah coba, itu pasti biayanya perlu premi yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan Propas. Karena kan anaknya pun udah usia tanggung, usia 6 tahun. Jadi sales stock-nya adalah
Yang pertama, jika tidak ada klaim sampai akhir masa pertanggungan, maka pengembalian premi sebesar 110% dapat digunakan sebagai dana anak itu masuk kuliah. Kenapa masuk kuliah? Karena teman-teman setuju nggak sih dari anak-anak TK sampai masuk kuliah, yang membutuhkan dana paling gede itu pasti kuliah. Apalagi kalau dia memilihnya di luar negeri. Nah, yang kedua, jika semuanya aman ya, dalam waktu 10 tahun tidak ada klaim, yang kedua itu jika terjadi resiko orang tuanya meninggal, maka UP yang cair itu dapat digunakan untuk memastikan anak tetap lanjut sekolah. Nah, jadi ini produk sebenarnya multifungsi sih. Apapun itu akan tetap bisa digunakan oleh si nasabah. Terus saya pengen ajak teman-teman deh, sekarang kan suku bunga turun melulu ya. Terakhir ini per hari ini suku bunga deposito itu 2,5%. Dulunya kan 5%, belum lagi dipotong pajak 20%. Ini pun salah satunya karena efek pandemi yang kita rasakan. Jadi otomatis suku bunga pasti akan turun. Kalau kita sebagai orang yang berpenghasilan, saya rasa tidak mungkin deh penghasilan kita habiskan semua. Pasti ada sebagian yang kita sisihkan untuk disimpan. Anggap deh, paling seringnya biasanya apa? Paling umum. Biasanya kan deposito. Nah, dengan kondisi sekarang, deposito bunganya 2,5%, itu gross ya. Kalau kita hitung net, yaitu dikurang pajak 20%. Itu jadinya netnya cuma 2% per tahun bunga deposito. Apa salahnya kita sisihkan sebagian itu untuk masukkan ke Propas? Karena bisa dibilang Propas ini kan kasih return 10%. Kasih return ke nasabah 10%. Memang sih bunganya masih di bawah deposito 2%, kalau Panin Proteksi Pasti 1%. Tapi kita harus tahu, tapi di dalam Propas ini ada asuransi. Di deposito kan tidak ada asuransi. Kalau saya sih worth it ya, walaupun bunganya lebih rendah sedikit, tapi yang akan saya terima lebih jauh dari itu, yaitu ada proteksi uang pertanggungan jiwanya. Oke. Jadi proteksi pasti ini sebenarnya sangat gampang dijual. Plus kalau biasanya nasabah yang nggak mau repot, ya udah ini aja proteksi pasti daripada repot unit link ini itu kan. Itu sih dari saya. Next slide, Pak Fendi. Oke, itu aja slide dari saya. Silakan Pak Fendi, dilanjutkan ke sesi apa? Ya, oke. Terima kasih, Ci Felicia. Oke, saya tadi melihat ada beberapa teman yang baru masuk, yang mungkin ketinggalan pembahasan ya. Mungkin apakah teman-teman ingin diulang sejenak pembahasannya yang baru masuk? Boleh di open mic-nya. Ada beberapa teman-teman yang baru masuk, yang mungkin ketinggalan. Tadi saya ada melihat Bang El Sutopo. Oh, nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau sudah tidak apa-apa, tadi urus klaim nasabah. Wah, luar biasa. Semangat, Ci Suliani. Luar biasa. Teman-teman, kita membahasnya tadi singkat, padat, jelas, dan tidak memakai PowerPoint dari pusat, karena ini dari langsung narasumbernya buat sendiri. Ya, Ci ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Langsung kita berdiskusi dengan narasumber. Ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar atau ingin bertanya, boleh kita sama-sama diskusikan di forum ini kepada narasumber. Nanti narasumber mungkin bisa dibantu oleh Pak Heri juga ya. Ada Pak Heri ya? Ya. Halo Pak Heri. Ya. Oke. Nah, ini sudah kita ada Pak Heri, kita ada Ci Felicia.
Teman-teman yang memang mungkin masih belum mengerti ataupun masih ingin lebih tahu, lebih jelas tentang panen proteksi pasti, boleh langsung open mic, tanya, atau kalau tidak bisa chat di operator Q&A kalau malu bertanya. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, boleh silakan. Teman-teman, saya sambil ngecek operator Q&A ini. Mana? Apakah teman-teman sudah sangat mengerti? Ya, Bang El Stopo. Halo Bang El. Halo. Bagaimana Bang El? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ngerti lah lihat slide tadi, walaupun nggak ikut dari awal. Tapi di sini lagi agak sedikit berisik, sorry ya. Nggak apa-apa Bang El, luar biasa ini trainer kita yang sudah tidak ada lagi di sini ya, sudah jadi agent. Oke, saya dapat pertanyaan ini. Ini ada proposal dari perusahaan sebelah. Ini Pak Heri, apakah boleh ditayangkan di sini? Ini dari perusahaan sebelah ini. Ada mau ingin perbandingan produk. Boleh saya share screen saja ya? Ya, silakan. Ini kita boleh pelajari ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal produk itu kan demand setiap orang kan berbeda, kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Artinya adalah ada orang yang dia butuh sebuah kepastian ya, yang terjadi seperti saat sekarang ini, di mana kondisi ekonomi membuat indeks saham gabungan di Indonesia itu saat sekarang ini lagi tidak begitu bagus ya. Sebenarnya itu bukan hanya di Indonesia sih, di seluruh dunia juga terjadi seperti itu. Karena apa? Karena seperti kondisi situasi yang sekarang kita hadapi, dan sebelum yaitu pandemi, dan sebelum pandemi pun sebenarnya ekonomi dunia itu sedikit terseret ya, karena banyak hal. Nah, sehingga banyak sekali orang beranggapan bahwasanya dia di satu sisi beli polis, namun merasa bahwasanya dari segi dana yang dia mau butuhkan pada saat misalnya tadi seperti contoh dalam kasus untuk anak sekolah, saat dia mau ambil dananya jadi berkurang gitu. Nah, beda ya dengan orang yang kalau dia beli sebuah polis dengan tujuan dia proteksinya jangka panjang. Saya mau uang pertengahan 1 miliar. Sampai kapan dia? Sampai kapan? Kapan saya meninggal saya ambil gitu. Kapan saya meninggal ahli waris saya, keluarga saya bisa ambil. Nah, itu kan ada perbedaan ya. Satu, di mana kebutuhannya itu dia tidak peduli berapa nilai yang dia mau ambil suatu hari nanti dengan kondisi yang kita sebut sebagai life benefit. Dia tidak peduli life benefitnya. Dia lebih peduli apa? Dia lebih peduli dari sebuah polis ada death benefitnya. Nah, kalau yang bicara death benefit, kita harus kasih yang beda gitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya yang dia butuhkan seperti untuk pensiun, ya pensiun fund, kemudian dia juga butuh dana ini untuk sekolah, ya namanya anak sekolah kan kita tidak bisa tunda kan. Pensiun mungkin kita masih bisa tunda sebentar, tapi kalau namanya anak sekolah tidak bisa ditunda. Kapan waktunya jatuh tempo anak ini masuk kuliah, dia butuh ambil dana, kita nggak bisa tunggu, oh nanti ya indeks saham gabungan NAV lagi turun, kita jangan ambil dulu, nggak bisa. So kita mesti execute, harus ambil. Nah pada waktu itu kalau NAV lagi bagus, ya seperti yang terjadi dulu ya, lebih kurang
9-10 tahun yang lalu itu NAV kita bagus banget gitu. Nah, dari yang angka 1000 kita udah pernah sampai di 15.000 ya. Sekarang kan lagi turun ya. Bahkan sempat di 16.000. Sekarang sekitar berapa ya? Sekitar 11 ribuan ya. Nah, kita pernah sampai loh 15.000 itu dibanding dengan waktu launching 1000 itu 15 kali. Bayangkan ya. Jadi sangat bagus sekali. Nah, tapi saat sekarang ini apa yang terjadi? Sekarang ini karena situasi ekonomi itu tidak seperti yang dulu. Nah, kondisinya NAV-nya tergerus. Nah, tapi itu juga tidak mencerminkan future kedepannya seperti itu. Nah, yang penting adalah sekarang tujuan nasabah itu apa gitu. Kalau dia sudah seperti contohnya tadi adalah dana pensiun dan dana pendidikan anak, dia harus ada jatuh tempo. Dia tidak bisa bilang saya bisa tunggu lagi gitu. Nah, kalau dia tujuannya adalah untuk uang pertanggungan, itu tidak pernah ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak bakal ambil dananya gitu. Yang dia jaga adalah bagaimana supaya polis tetap hidup dan suatu hari nanti dia bisa terima uang pertanggungan. So, memang kebutuhan setiap manusia, setiap keluarga itu pasti beda, dan bukan hanya setiap keluarga. Kebutuhan satu orang pun itu berbeda. Jadi contoh misalnya, kita ambil aja narasumber kita hari ini, Felicia. Felicia tentu punya perencanaan keuangan tersendiri untuk dia 5 tahun ke depan, untuk 10, 15, dan untuk jangka panjang. So, karena rentan waktu yang berbeda, tujuannya pasti akan jadi berbeda. Kan gitu ya. Di satu sisi, sama kalau misalnya kita yang tadi, ada orang yang dia punya anak yang dia mau siapkan dana pendidikan. Tapi di satu sisi, jangan salah, dia juga butuh apa? Dia juga butuh proteksi jangka panjang untuk menjaga keluarga dia. Artinya dalam jangka panjang, kapanpun terjadi, apapun yang terjadi dengan saya, keluarga saya tetap harus punya kehidupan yang sudah saya rencanakan. Nah, dalam hal tersebut, satu orang manusia, dia punya kebutuhan lebih dari satu. So, apa yang terjadi? Itulah yang saya, selama ini kita pernah sharing ya, teman-teman. Kita kalau ketemu dengan customers, dan kita bicara dari aspek perencanaan keuangan, maka kita akan bicara, perencanaan keuangan itu pasti akan bicara, outcome-nya mau apa, tujuan keuangannya mau kemana. Sehingga satu orang tidak mungkin, ya teman-teman, tidak mungkin hanya ada satu polis. Itu yang terjadi, sehingga teman-teman, kalau kita benar-benar menjalankan bisnis ini dengan passion, maka nasabah kita jarang sekali ketemu dengan orang kalau yang jalankan dengan passion itu, dia akan kehabisan nasabah. Pertama adalah orang di luar begitu banyak ya. Saya tadi sebelum ini juga baru diajak join untuk Zoom meeting dengan satu grup teman ya. Nah, begitu kita masuk saja di sana, kenalan begitu banyak. Kalau mau digarap tuh nggak pernah habis. Dan yang lebih hebat lagi adalah per satu orang itu tidak akan selesai hanya dalam satu polis. So teman-teman, ketika kita closing seorang nasabah, oke, closing deh, hari ini closing. Teman-teman jangan pikir itu is the end of everything. Itu udah selesai. Nasabah ini sudah saya jumpai, sudah closing, sudah titik selesai. Enggak, teman-teman. Tidak akan pernah berhenti. Jadi teman-teman selama ini sudah banyak ketemu dengan customer Anda. Ya, sudah closing. Closingnya mungkin dulu multi-link kan? Nah, mungkin maxi-link. Kita nggak tahu dulu closing pakai apa. Dan dulu closing multi-link dan maxi-link pun itu kan ada perbedaan tujuan. Ada tujuannya untuk uang pertanggungan yang tinggi. Dan untuk perlindungan aset. Nah, ada lagi tujuannya untuk kesehatan. Ini juga ya, untuk kesehatan. Saya tidak pernah mau saat sekarang ini ya, kalau dulu kita belum melakukan pendekatan melalui financial planning, itu dulu kita paling suka jualan satu produk itu semuanya ada. Jadi semua manfaat itu ada dalam satu polis. Ada penyakit kritis di dalam, ada rumah sakit, ada jiwa. Terakhir yang terjadi, polisnya itu semua manfaatnya itu terbatas, sangat terbatas. Dan terakhir kita sadar suatu ketika, ternyata manfaat dari polis ini tidak seberapa ya, tidak ada artinya gitu. Beda dengan ketika kita melihat
kita ada bayaran klaim miliaran, 20 miliar, 3 miliar, 5 miliar. Kok dulu saya jualannya UP-nya cuma 200 juta, 150 juta. Wah, kita rasanya sakit. Kenapa? Kenapa kok saya jualannya seperti itu dulu ya? Karena kita tidak melakukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhannya nasabah. So, teman-teman, maksud saya hari ini adalah kita belajar tentang funding proteksi pasti. Yang artinya adalah kebutuhan nasabah itu ada yang sifatnya itu dia butuh proteksi jangka panjang, tapi juga ada di mana kebutuhan dia yang dia perlukan itu dalam waktu yang terukur gitu, dan dia perlu dana pasti. So teman-teman, it's okay ya teman-teman, Anda boleh ketemu lagi dengan nasabah Anda, jangan langsung kecewa, jangan langsung takut, jangan langsung berpikir bahwasanya itu tidak ada harapan lagi. Tidak seperti itu ya. So teman-teman, Anda harus tetap kunjungi nasabah Anda, bicara dengan mereka, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin saja mereka masih membutuhkan perlindungan, mungkin saja mereka masih membutuhkan hal lain yang kita tidak tahu. Karena apa? Karena kita belum tanya, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi kita harus punya satu mindset di mana ketika kita ketemu dengan customer, kita harus melihat dari apa? Kita harus benar-benar melihat dari kebutuhan nasabah. Maka banyak sekali yang kita bisa ambil dari sana. Nah, jadi teman-teman, tadi Felicia ada kasih satu gambaran ya. Nah, bisa next dulu slide-nya. Oke. Kita tahu bahwasanya saat sekarang ini kan deposito bunga bank itu kan sedikit ya, tidak besar. Jadi ini adalah satu alternatif bagi kita, di mana itu di satu sisi kita punya perlindungan, di satu sisi kita sudah punya proteksi yang jelas gitu. Kita tidak takut kalau suatu hari nanti kita punya proteksi, tapi dana saya mau cair itu bagaimana kan gitu ya. Kita tidak bisa ganggu gugat lagi gitu. Kenapa? Karena NAV lagi turun, kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena begitu kita ambil tidak mencukupi gitu ya. So teman-teman, ini adalah satu solusi bagi kita. Nah, oke, tadi ada pertanyaan perbandingan produk ya, titipan ya. Nah ini Ya, benar. Oke, coba bisa di-show dulu. Jadi hari ini kita coba bahas ya. Ini ada. Oke. Nah, ini ada satu contoh proposal di mana uang pertanggungan 1 miliar. 1 miliar pertanggungan jiwa, kemudian preminya adalah 28.380. Oke. Nah, sebenarnya ini kemarin sudah ada ditanyain ke saya ya, dengan kita bahas dengan Ibu Nurni. Jadi ada satu proposal dari kompetitor tentang sebuah produk. Ini harusnya produk whole life ya, whole life. Jadi pertanggungan jiwa sebesar 1 miliar, preminya 28 juta untuk usia 48. Nah, kemarin saya ada bicara bahwasanya sebenarnya tujuan orang ini beli asuransi untuk apa? Ternyata dari pembahasan itu kemarin, ternyata nasabah ini dia posisinya dibelikan asuransi oleh seorang family. Dia dibelikan asuransi oleh seorang family. Jadi dalam arti adalah familinya itu membantu dia membayar premi. Oke, di mana kalau terjadi klaim, istri dari nasabah dari tertanggung ini punya sebuah angka, sebuah nilai gitu. Tapi mereka ada cerita ya harus bagi ya. Ya itu cerita mereka lah. Nah intinya adalah dari orang yang mau membelikan produk asuransi tersebut, dia berharap adalah suatu hari nanti kalau misalnya kalau dia beli dengan unit link, dia tidak tahu dia berapa lama dia harus bayar, dia mau pasti. Dan kalau bisa dia menginginkan adalah suatu hari nanti
kalau misalnya asuransi jadi tidak butuhkan lagi, ya selama dalam satu kurun waktu dia tidak butuhkan lagi, setidaknya dia bisa kembalikan dananya. Dia ada dana pasti gitu. Nah, jadi cerita demikian saya sebenarnya pada awalnya saya bilang, ya sudah kita kalau kita mau lihat seperti ini angkanya, kita buat aja dengan proposal contoh multilink atau maxilink. Dan ternyata ketika saya coba dengan maxilink, hasilnya itu sebenarnya jauh lebih bagus. Bisa di next proposalnya. Ya, ternyata kalau kita lihat di sini kan dari segi nilai yang kalau di sini adalah nasabah itu hanya bisa ambil dari yang namanya nilai tunai kan gitu ya. Artinya dia harus batal polisnya. Kalau kita mau lihat memang satu hal yang disampaikan oleh marketingnya adalah Anda simpannya itu 28 juta selama 10 tahun. Berarti Anda total simpan 283 juta. Pertanggungjawabannya kan 1 miliar katanya. Nah, kalau suatu hari nanti Anda merasa Anda sudah tidak butuhkan lagi asuransi ini, Anda bisa ambil kembali, setidaknya Anda tidak rugi. Oke, saya bilang, kalau gitu berarti tidak ruginya di berapa, di tahun keberapa. Kalau kita hitung tanpa bunga, ya tanpa bunga yang terlalu besar, maka angkanya ada di mana? Teman-teman, coba Anda lihat di tahun keberapa? Di tahun ke berapa? Total yang dia bayar adalah selama 10 tahun 283 juta. 283 juta, kalau dia ambil tahun ke-11 kan masih rugi ya. Benar ya? Di tahun ke berapa coba? Tahun 15. Tahun ke-15. Tahun ke-15 itu angkanya masih 285 juta juga. Masih terlalu kecil gitu. Masih sedikit ya, artinya 283 dengan 285 ya, cuma selisih sekitar 2 jutaan. Sekitar 2 jutaan. Jadi teman-teman kalau kita pikir-pikir kembali, ya kalau itu yang dia butuhkan, karena kalau dia berharap kembali, dia tidak mungkin akan tunggu sampai nasabah ini usia 99 tahun. Itu penungguan yang sangat lama sekali gitu. Karena tujuannya tidak sepanjang itu. Dan saya pikir ketika saya buat maxilink, ternyata hasilnya itu di proposal kita terlihat sebenarnya cukup bagus ya. Kalau Friendly bisa bantu saya buat nanti, bisa nggak ya Friendly tolong satu proposal buat sebesar 28.380 untuk usia 48 tahun. Nah, kalian nanti boleh coba juga teman-teman usia 48 tahun dengan premi seperti itu dengan maxilink. Angkanya itu jauh-jauh lebih bagus. Hanya nasabah bilang, ini kan belum pasti gitu. Belum pasti. Proyeksinya di tahun keberapa bisa ambil berapa itu kan tergantung NAV. Kalau NAV-nya terjadi seperti sekarang ini, itu kan angkanya bisa lebih kecil. Ya, tapi kalau bisa lebih besar, angkanya bisa jauh di atas ini. Itu adalah kenyataannya. Lantas saya bilang, oke, kalau Anda betul-betul mau pasti, coba kita punya produk yang pasti. Saya tidak berani lihat angkanya itu berapa. Kemarin saya sempat buat, saya kirim ke dia. Ya teman-teman bisa sharing. Saya bisa, oke, saya bisa sharing ya teman-teman ya. Saya bisa share screen. Ini stop sharing dulu ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi Anda coba lihat ya, ini saya buka filenya. Oke, teman-teman. Teman-teman masih ikutin ya semuanya ya. Nah, Anda coba lihat dulu. Saya juga tidak tahu ya angkanya bisa ke berapa. Saya bilang kalau Anda mau ambil uang yang pasti, di tempat kita ada kok. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau tujuan jangka panjang, Anda boleh dua pilihan. Kalau tujuan jangka panjang artinya adalah saya beli sesuatu yang sifatnya, oke, pokoknya saya butuh proteksi 1 miliar
sepanjang hidup nasabah ini. So saya bisa kasih jawaban beli aja maxi-link atau multi-link. Nah, lebih ekstrim lagi adalah Anda bisa bayar seminimal mungkin dan angkanya jauh-jauh lebih kecil daripada 29 juta ini. Kemarin saya coba hanya sekitar tidak lebih dari 20 juta dia sudah dapat 1 M. Tidak lebih dari 20 juta dia sudah dapat 1 miliar. Anda bayar jangka panjang aja. Dan ini pertanggungan juga akan berlaku sampai usia 99 tahun. Yang pentingnya adalah pertanggungannya jelas gitu kan. Nah, tapi kalau Anda mau bicara, Anda mau ambil sebuah dana yang pasti, saya coba gitu. Dan ketika dicoba, maka hasilnya adalah usia 48 tahun. Oke. Masa pembayaran preminya itu kita buat 8 tahun, maka preminya adalah 29.575.000. 29.597.000 per tahun. Nah, teman-teman kalau kita hitung dia simpan 8 tahun, itu total premi berapa? Yang dia store. Ada yang bisa bantu saya? Pak Ciko bisa? Boleh diulang pertanyaannya, saya kurang dengar, Pak. Oke. Preminya 1 tahun 29.500.000 sekian. Simpan 8 tahun. Berapa total premi yang dibayar oleh nasabah? 29 8 tahun 236. 236. Jadi untuk pertanggungan 1 miliar, nasabah hanya bayar 236 juta. Kalau yang tadi dia harus bayar 28 juta sekian kan? Ya. Lebih mahal ya. Dan itu dia harus pengembalian preminya kalau dia mau ambil kembali, dia mau tarik kembali dananya karena tertanggung itu dengan orang yang bayar. Orang yang membayar itu berharap dia bisa ambil kembali kalau misalnya suatu hari dia mau cabut kembali gitu. Nah, itu harus tunggu paling cepat itu tahun ke-15. Sedangkan di sini dia bisa ambil plus 10%-nya 236 tambah 10% sekitar 260 juta, 260. Tahun ke 10. Tahun ke-10. Bayangkan ya teman-teman. So, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk dia ada sebuah dana yang dia mau ambil di waktu tertentu, maka ini adalah sebuah opsi, sebuah pilihan yang terbaik. Dan saya coba-coba hitung ya teman-teman. Orang ini berpikir untung nggak ya seperti ini ya. Bisa kira-kira artinya adalah dengan perhitungan seperti ini bagi dia. Sebentar ya. Ya, ada pertanyaan tadi? Ya, silakan ada yang ingin bertanya tadi, ada yang open mic. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau dia tujuannya adalah seperti itu, maka jelas kan? Kita bisa capai angka, kita bisa simpan dengan dana yang lebih kecil, 230 sekian juta, dibanding dengan yang tadi 280 sekian juta. Tetapi, dana yang kita bisa ambil lebih besar. Tahun ke-10 kalau tadi masih berapa? Masih rugi kan? Ini angkanya udah lebih tinggi. So, ini tergantung ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nasabah bilang, iya, tapi kan kalau begitu saya ambil, ini kan proteksi habis. Nasabahnya tanya demikian. Kalau ini diambil dananya, proteksi kan hilang. Saya bilang, kalau Anda beli whole life, Anda beli produk yang tadi yang kita saksikan bersama itu whole life. Whole life itu kalau diambil nilai tunainya, maka pertanggungan juga pasti hilang. So, Anda mau apa dulu? Kalau Anda merasa Anda perlu sebuah proteksi jangka panjang, gampang. Anda butuh dua-duanya juga gampang. Ngerti ya teman-teman ya? Bagi yang butuh dua-duanya bagaimana? Coba. Menurut Felicia gimana? Saya butuh dua-duanya.
Nah, untungnya kita kan semuanya agen Paninda ICI, kita diuntungkan nih. Mau butuh dua-duanya ya kombinasi, beli unit link beserta dengan Propas. Bukan begitu Pak Heri? Benar. Jadi kita bisa beli unit link kan. Unit link kalau saya mau hitung-hitungan lagi, biaya asuransinya baru berapa gitu untuk pertama 1 miliar. Saya bisa bayar jangka panjang, itu uang yang sangat-sangat kecil sekali. Saya bisa kombinasi. Satu sisi saya bisa ambil kembali dananya, satu sisi saya punya proteksi jangka panjang. Nah, dibanding dengan yang tadi bagaimana? Yang tadi itu saya pasti tidak bisa pilih dua-duanya. Kalau di whole life, kita tidak bisa pilih dua-duanya. Kenapa? Karena saya mau ambil nilai tunai, uang pertengahan selesai. Kalau saya mau pilih uang pertengahan, nilai tunainya saya tidak bisa. Gimana, Micin? Pak Heri, sorry. Tanya, kok enggak tadi produk saya proteksi kok enggak produk hybrid? Halo? Ya, Yang bisa diambil yang 2 fungsi maksud saya kan produk PSP kan bagus Pak. Oke, thank you Micin. Ya, luar biasa ya. Nah, jadi saya bilang ke dia, kalau Anda mau dua-duanya bisa kombinasi. Kombinasi artinya adalah Anda mau satu sisi bisa ambil dana, satu sisi Anda bisa proteksi jangka panjang, Anda bisa ambil. Saya ada sarankan Bu Micin. Luar biasa ya Bu Micin ya. Bahkan proposalnya saya juga buatin gitu. Iya, saya suka kali produk itu Pak, tapi belum terjual. Ya, itu produk yang bagus ya teman-teman ya. Kita nanti kalau ada kesempatan saya akan ambil contoh polis ya, contoh polis nasabah kita, nasabah saya yang dulu yang pernah ambil produk mirip dengan PSP. Nanti kalau ada waktu kita bahas PSP, nanti kita coba ambil ya, kita ambil buktinya gitu. Itu adalah salah satu bukti di mana nasabah dia produk hybrid yang dulu kita pernah ada gitu. Jadi dulu kita punya namanya produk hybrid juga, endowment whole life plus link. Jadi dia bukan unit link, dia adalah produk whole life, produk endowment ditambahkan dengan link. Hampir sama dengan kondisi sekarang yang namanya PSP. Jangka panjang, karena seperti PSP, itu biaya asuransi tidak akan pernah dipotong pada saldo nasabah. Saldo nasabah itu akan tetap bertambah akumulasi sampai suatu saat nanti dia mau ambil gitu. Nah, pada waktu itu maka saldo nasabah tidak akan tergerus, unitnya tidak akan tergerus. Dia hanya perlu tunggu kapan unitnya naik, dia ambil. Anda bisa bayangkan nggak ya teman-teman, nasabah saya itu banyak yang beli dari harga unit yang 1.000, ada yang waktu masuk ke 3.000, waktu mereka ambil itu rata-rata ada di 15.000, 14.000. Berapa dana yang mereka bisa ambil? Walaupun itu hanya per 20% dari total dana. Total yang dia bisa ambil, yang terakhir 2 tahun yang lalu yang ambil itu, saya hitung setelah sekian lama itu, dia bisa ambil dari total yang dia simpan itu lebih dari 3 kali lipat dana yang dia simpan. So teman-teman, ini adalah artinya adalah itu setelah adanya gelombang daripada NAV itu naik turun ya, dia masih bisa ambil sangat-sangat besar sekali. Di satu sisi pertanggungan jiwa sudah tetap masih ada. Karena apa? Karena dia pertanggungannya sampai usia 85 tahun. Jadi polisnya masih ada. Sampai sekarang masih ada ya. Nah, jadi untuk yang Propas ini, teman-teman Anda coba lihat, ini angkanya sebenarnya sangat signifikan. Tadi Felicia ada kasih contoh ya. Tabungan sekarang deposito berapa? Kalau kita hitung setelah potong pajak 2%, Pak. 2%-an ya. Dan tidak ada asuransi kan? Nggak ada. Teman-teman coba perhatiin ya. Saya share screen.
Kelihatan nggak ya nih? Kelihatan ya? Ya. Nah, ternyata kalau saya hitung dengan angka 2% tadi, saya tadi agak curious waktu Felicia ngomong bunga. Saya coba hitung, kalau nasabah yang satu ini, dia simpan 29.557.000.000 per tahun. Kalau seandainya saya simpan di bank, itu kira-kira uangnya jadi berapa? Oke, nah teman-teman ini saya hitung dengan manual supaya nggak pakai rumus, karena kalau pakai rumus teman-teman pasti akan mungkin nggak percaya gitu ya. Tapi saya hitung dengan manual teman-teman. Ini adalah sebenarnya ini salah. Sorry, harusnya angkanya ada di sini. Nah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Oh pas, sorry teman-teman. Ini bukan proposal Felicia, ini proposal yang satu ini ya, 29.500. Nah, tahun pertama dia simpan 29.575. Anggap bunga itu 2%. Berarti bunganya berapa? Ini sudah nampak ya, teman-teman bisa kelihatan ya. Ini adalah 29 juta dikali 2%, maka dapatlah 591.500. Maka totalnya berapa? Di akhir tahun pertama, dana nasabah ada 30 juta. Oke? Sampai di sini mengerti? Kalau ada yang tidak mengerti, tolong raise hand. Ada yang nggak ngerti, bilang gini. Ngerti semua ya? Oke. Tahun kedua, apa yang terjadi? Nasabah kembali menyimpan 29 juta kan? Ditambah saldo tahun pertama 30 juta. Maka total total saldo dia pada awal tahun kedua itu 59 juta. 29 juta ya ditambah dengan 30 juta. Oke, maka hasilnya 59 juta. Dikalikan dengan bunga 2%, maka dapatlah 60 juta. Oke, sampai di sini mengerti teman-teman? Bu Mecin? Bisa dapat nggak ya? Iya, dapat, Pak. Nah, ini saya tinggal kalkulasi terus saja sampai tahun ke-9, ke-8. Jadi sampai tahun ke-8 ini otomatis ya, saldo awal tahun ditambah dengan akhir tahun lalu, ditambahkan dengan bunga, maka saldo akhirnya ada di sini. Nah, tahun ke-9 kan nasabah tidak simpan dana lebih lagi, tidak store premi lagi. Oke, jadi dana yang ada di awal tahun 9 itu adalah dana di akhir tahun ke-9, benar nggak? Pak Ciko bisa dapat? Ya. Anda coba lihat. Oke, kalau ini dihitung 2%, ini kalau dihitung 2%, maka angkanya ada di 264 juta. Tahun ke-10 juga dia tidak store dana lagi kan? 29 juta dia tidak store lagi kan? Jadi tahun ke-10 itu dananya persis saya ambil dari tahun ke-9, akhir tahun 9. Nah, ketika saya hitung dengan angka 2%, maka dapatlah bunga di akhir tahun ke-10, di tahun ke-10 itu adalah 5 juta sekian. Total akumulasi selama simpanan selama 8 tahun, di akhir tahun ke-10 dananya adalah 260 sekian juta. Teman-teman, dengan kondisi kalau dia store ini di bank, dia punya proteksi nggak? Tidak punya proteksi, teman-teman. Dia tidak punya proteksi. So, teman-teman, kita sadar nggak ya? Peluang itu begitu besar loh di depan kita. Kita tinggal pindahkan deposan saja, teman-teman. Saya tanya ya, teman-teman, di sini ada orang yang di bank nggak ya? Ada orang-orang yang kerja di bank? Nggak ada ya? Tapi bekas bank ada nggak ya? Yang bekas kerja di bank ada nggak ya? Sebenarnya ada, tapi mungkin tidak gabung meeting. Oh, ya.
Nah, kalau saya tanya teman-teman deh, banyak nggak orang yang dananya di bank itu hanya didepositokan saja? Banyak. Banyak lah. Apalagi yang agak tua-tua. Iya, apalagi itu yang agak konservatif ya. Dia takut uangnya hilang. Beli reksadana, jangan deh. Mungkin ada yang gini, ada yang moderat. Teman-teman, yang moderat, kalau yang moderat saya percaya di sini banyak ya. Yang moderat di sini banyak. Banyak. Uangnya masih ada di, Kalau yang moderat itu gini, ya jadi teman-teman, kalau kita melihat dari profil resiko seorang nasabah itu ada yang namanya konservatif. Tadi Felicia bilang ya, yang tua-tua. Sebenarnya bukan tua sih, ada yang muda juga gitu. Ada orang yang muda itu juga konservatif. Konservatif adalah dia takut loh. Saya nanti masukin ke reksadana seperti sekarang ini, reksadana habis semua uangnya. Kemarin saya simpan reksadana saya dari tahun berapa ya? Itu sampai sekarang itu gak ribon-ribon loh. Saya masuk dari dana reksadana di Panin Sekuritas ya. Itu waktu masuk 70 sekian ribu harga unitnya. Sampai sekarang masih belum ke 70 ribu gitu, masih di bawah, masih 50 sekian ribu. Bayangkan teman-teman, orang merasa apa? Saya nggak mau seperti itu. Itu yang konservatif. Yang moderat sebagian ada di sini ya teman-teman. Teman-teman di sini siapa di antara kita? Saya ingin tanya deh nih. Tunjuk tangan ya. Siapa di antara kita yang uangnya 100% hanya di bank, tidak ada di saham, tidak ada reksadana? Bisa angkat tangan atau raise hand? Nggak ada yang raise hand. Wah, ini saya nggak tahu apakah ya gimana Pak Ciko? Enggak, saya mau katakan ini pertanyaan susah dijawab. Susah dijawab ya. Karena high say juga ya. Tahu ketahuan simpan di mana ya. Nah, oke, gini deh. Siapa di sini yang melakukan 50-50? Sebagian dananya itu dia simpan di tabungan atau deposito, sebagian lagi dia taruh di reksadana. Reksadana itu bisa reksadana saham, bisa reksadana ataupun dia bisa masuk ke obligasi. Ada? Oke, saya raise hand ya. Saya sendiri orangnya juga. Jadi sebagian itu saya taruh juga di reksadana saham, sebagian saya masuk di penyertaan langsung, sebagian itu saya masuk ke yang namanya juga obligasi luar negeri. Saya juga ambil berapa instrumen lainnya ya yang lebih high risk. Jadi itu fund manager saya itu dia akan switch ya setiap 1 minggu itu kadang-kadang dia switch berapa kali. Ya karena apa? Karena memang itu kondisinya memang harus dipindah-pindahin. Tapi ada sebagian dana itu saya ambil di apa? Saya ambil di yang konservatif. Saya ambil di mana? Saya ambil dalam bentuk yang namanya obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ya. Dan obligasi pemerintah itu sebenarnya juga sudah ada resikonya. Resikonya adalah harga obligasi bisa turun. Kadang saya bisa juga rugi. Tapi selama ini belum pernah rugi sih ya. Belum pernah rugi, obligasi pemerintah belum pernah rugi. Nah, sebagian besar memang dalam bentuk polis asuransi jiwa. So, teman-teman, banyak sekali orang tipikal seperti itu. Tipe moderat. Lantas ada orang yang tipe agresif. Nah, biasanya orang agresif, full agresif itu tidak banyak ya, teman-teman. Itu uang di bank itu hampir kosong, ya hanya digunakan sebagian, sisihkan sebagian untuk apa? Untuk kalau dana darurat gitu. Sisanya uangnya semua masuk ke saham dan penyertaan saham langsung. Dan saya punya teman seperti ini. Jadi tiap hari dia duduk di depan komputer, dia hanya menggunakan waktu dia itu dia putar uangnya di saham, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Dana di tabungan itu hanya disiapkan hanya sedikit saja, tidak banyak untuk apa? Untuk dana darurat dan kehidupan sehari-hari.
tapi itu orangnya sangat-sangat sedikit. Nah, artinya adalah teman-teman begini, kita bicara lebih banyak orang yang mana? Konservatif, moderat, atau yang agresif? Kasih respon dong. Bu Rita, Sri Rita? Kalau saya seperti yang tadi Bapak bilang, saya itu biasa dipalas dengan kalau dana tunai ya untuk emergency, nggak banyak. Nggak banyak ya. Berarti tipe agresif ya? So far iya gitu. Wow, ya kita ada ya yang agresif ya. Oke, teman-teman yang lain, Pak Hansin. Menurut Pak Hansin mana yang lebih banyak kalau kita lihat dari segi persentase? Sedang-sedang, Pak. Yang sedang ya? Ya. Yang sedang itu paling banyak ya? Ya. Ya, thank you Pak Hansin. Kalau menurut Bu Rosni, persentase orang yang paling banyak di mana? Konservatif, moderat, atau yang agresif? Bu Rosni nggak di tempat ya? Wiri, fotonya Wiri tapi namanya Novis. Sorry, tadi di dapur. Oh, Ya, menurut saya sih sekarang sih banyak orang di saham loh. banyak orang di saham ya? Iya, sekarang banyak orang di saham. Apakah uangnya berapa persen kira-kira kalau uangnya ditempatkan di saham? Maksudnya uang orang yang nggak tahu lah kita. Tapi yang kok tadi dari Bu Rosti bilang, sekarang orang banyak di saham kan? Iya. Karena fluktuasi saham itu membuat naik, untung kan? naik. Tapi berapa persen dari total dana yang dia miliki? Tergantung sih, bisa. Ya, tapi kayaknya lebih kurang 30 lah ya. 30% ya. ada loh. Nah, itu moderat, Bu Rosni. Itu tipe moderat. Itu Tapi kok ada yang lebih mungkin juga. Ada yang 80% dananya di sana gitu. Seperti Bu Rita ya. Nah, sebagian besar orang itu kenyataannya ada di tipe moderat. Jadi dananya di mana coba? Ada sebagian dalam bentuk deposito. Teman-teman kita tinggal pindahin aja loh teman-teman. Teman-teman kalau smart dalam kondisi pandemi sebesar sekarang ini, Anda boleh ketemu nasabah kan? Bicara apa coba teman? Kita bicara apa? Oke, kita boleh bermain di saham. Mungkin Anda kalau yang tipe moderat, orang seagresif apapun, dia pasti dananya itu dia tidak mungkin biarin taruh di bawah bantal. Dia pasti akan, at least saya ada dana yang saya simpan di bank. Nah, kalau dia simpan di bank, kita tanya, ini uang kamu tetap pakai rutin atau kamu hanya just standby? Kalau just standby, kenapa tidak Anda sisihkan sebagian? Jangan semuanya ya. Sisihkan sebagian. Saya ada satu produk, di mana lebih kurang bunganya itu sekitar 2% per tahun. 2% per tahun ya, ini kita bisa hitung ya. 2% per tahun, tapi saya kasih bonus. Karena kalau kita deposito di bank, 2% per tahun itu tidak ada bunganya, tidak ada bonusnya. Saya kasih bonus uang per tahun 1 miliar. Plus dana itu pasti tetap Anda bisa ambil. Propas ya. Oke, jadi plus ada uang per tahun sebesar 1 miliar. Artinya adalah kalau terjadi suatu hal dengan kita, saya bukan kembalikan uang Anda, saya kembalikan dalam bentuk uang per tahun sebesar 1 miliar. So teman-teman, ini satu opsi bagi teman-teman ya. Jadi kalau Anda misalnya ketemu dengan nasabah, dia mau simpan dana pendidikan anak itu di mana? Dia nggak berani ke daerah yang beresiko, atau dia boleh campur sebagian di tempat yang beresiko, sebagian di tempat yang pasti. Tempat yang pasti yang paling pasti adalah
deposito kan di bank, Anda tinggal pindahkan saja teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman bisa mengerti? Ya, untuk teman-teman ada yang ingin memberikan pernyataan atau mau bertanya kepada Pak Heri ataupun ke Ci Felicia Darlin. Oke. Bu Mecin. Bu Mecin ada? Ibu Mecin, apakah Ya. masih ada di tempat? Ada ya. Nah, Ya. ini makanya saya bilang, ini saya akan show kepada teman-teman. Kebetulan ini ada perhitungan dengan smart protection. Tapi yang kemarin aku punya kan Pak Heri, aku nawarin PSP kan, akhirnya dia ambil Prudential loh yang whole life. Nah, makanya ketika kita ketemu dengan nasabah, kita harus tanya dulu tujuannya untuk apa. Kalau proteksi, kalau kita bicara proteksi, kita harus bicara jangka panjang gitu. Maka produk kita bisa buat apa? Kita bisa pakai yang lain gitu, jangan pakai paksakan dengan smart protection. Nah, teman-teman kalau Anda lihat yang smart protection dalam kasus yang satu ini, preminya bisa lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena dia bisa ambil dua-duanya. Dia bisa ambil 1M, dia bisa ambil hasil investasinya dia. Seperti ini, teman-teman. Jadi angkanya itu sangat signifikan sekali, beda sekali. Dia simpan 10 tahun, 41 juta, kemudian dia masih ada hasil investasi yang dia bisa ambil. Dan ini memang kita tidak bisa janji ya, bisa di rendah, bisa di sedang, bisa tinggi. Tidak ada satupun yang kita bisa janjikan. Tapi yang pasti adalah dana ini akan terbentuk tanpa ada biaya asuransi. Jadi dia akan dapat 1 miliar uang pertanggungan. Kalau misalnya sehat-sehat, 400 juta ini tetap akan dia ambil 1 miliar di usia 99. Tambahan apa? Tambahan 20% daripada tabungan dia setiap premi yang dia store setiap tahun itu akan jadikan unit. Dan itu angkanya juga akan sangat signifikan. Nah, ini ada contoh kalau di rendah 800 juta, di sedang ada 7,2 miliar, di tinggi ada 59 miliar. Itu dia akan tambahan dapat lagi yang dari sisa saldo yang terbentuk dalam bentuk unit ya, akan dikalikan pada saat dia mau cair. So teman-teman, cuman dalam satu hal adalah kalau kita bicara dia mau pasti, ini juga belum pasti teman-teman. Belum pasti ya teman-teman ya. Dia simpannya 400 juta lebih tinggi, dia mau ambil kembali, itu belum tentu bisa dapat. Kenapa? Karena nilai tunai plus dana terbentuk itu belum bisa capai 400 jutaan. Ngerti ya teman-teman ya? Teman-teman bisa dapat yang saya sampaikan? Kalau di smart protection itu ada 2 yang dia bisa ambil. Dia bisa ambil simpanan jangka panjang, di satu sisi tetap ada proteksi. Tapi kalau dia mau tarik di tahun ke-10, dia belum bisa dapat. Itulah kelebihan daripada yang kita sebut panin proteksi pasti, Propas ya. Dia bisa tarik 100% jaminan, ya garansi, dia bisa tarik kembali tahun ke-10, dan nilainya itu lumayan gede ya. Jadi teman-teman, kalau ada butuh, Anda boleh ambil contoh tadi, atau Anda boleh buat sendiri gitu teman-teman. Anda ketemu sama customer Anda, terutama orang yang deposan. Atau satu lagi triknya adalah teman-teman gini, mau dapat premi gede dan banyak, Anda kerjasama dengan teman-teman yang ada di bank. Oke, ya, bisa dapat insight ya hari ini ya. Kerjasama dengan teman-teman di bank, mereka pasti banyak sekali deposan yang uangnya itu parkir di deposito, nggak ngapa-ngapain. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, banyak orang yang uangnya ternyata hanya parkir di tabungan.
tidak ngapa-ngapain, tidak diapa-apain. Berapa lama? Wah, ini udah puluhan tahun nih uangnya nggak diapa-apain. Berapa dananya dalam? Ada yang 2 miliar, ada yang 10 miliar. Itu nggak ngapa-ngapain. Benar. Kita tinggal kasih satu proposal aja ya, kita bisa jumpai. Coba kenapa tidak di sini saja gitu. Anda bisa dapat satu yang pasti, tahun ke-10 udah kembalikan, perhitungan rata-rata itu per tahun itu sekitar 2% per tahun, ya. Dan Anda dapat satu lagi, Anda dapat uang pertahunan. Gratis. So, teman-teman, Anda kalau bisa pindahkan deposan masuk ke produk ini, itu preminya saya nggak tahu ya. Sandy hari ini tiap kali baca itu akan terkejut, angkanya begitu besar ya. So, teman-teman bisa dapat sesuatu hari ini? Ya, nggak ada yang jawab nih. Apakah bisa mendapatkan sesuatu? Dapat, bagus. Ya, teman-teman, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda ya. Jadi, teman-teman, itu alasan kenapa Panin membuat produk begitu banyak jenis. Ya, artinya adalah kita punya yang mau proteksi besar, kita punya. Yang mau proteksi besar tapi garansi bisa ambil kembali, kita ada Propas. Kalau Anda mau, oke, saya mau simpanan jangka panjang, di mana saya punya uang pertahunan, di mana saya juga punya keuntungan, saya mau dapat dua-duanya. Saya mau dapat kelebihan unit link, saya juga mau dapat kelebihannya pertahunan whole life yang masa pembayaran pasti, saya bisa ke smart protection. So, teman-teman, kita punya produk itu semua. Ketemu dengan nasabah Anda, konsultasikan dengan dia, diskusi dengan dia, apa yang dia butuhkan, dan tentunya adalah kombinasikan dengan produk yang kita miliki sesuai kebutuhan dia yang untuk apa. Jadi Anda mungkin saja bisa closing, oke, polis yang satu ini tujuannya untuk pertahanan keluarga, top pertahanan tinggi, 10M, 5M, Anda pokoknya simpan jangka panjang aja. Bila perlu yang Anda perlu jaga adalah saldonya supaya tetap bisa tetap jaga saldonya supaya bisa membayar biaya asuransi. So Anda tidak akan keluar dana sangat besar untuk polis ini, tapi pertamanya juga sangat tinggi sekali. Oke, jelas ya. Nah, ini polis untuk apa? Ini polis untuk perlindungan kesehatan. Nah, untuk produk perlindungan kesehatan yang paling bagus adalah bagaimana teman-teman, saya sudah pernah sharing ya, produk kesehatan, produk rumah sakit yang paling bagus adalah melalui produk unit link. Itu sudah terbukti dan itu sudah satu hal yang tidak kita bisa bantah lagi. Ya, karena kalau Anda beli produk rumah sakit itu dengan produk term, itu sangat berbahaya sekali. Ya, bisa-bisa kita tahun depan pada saat sakit kita sudah kena ekstra premi. Bisa-bisa tidak diterima lagi. Sedangkan kalau unit link itu otomatis akan berjalan, dia akan ikut produk induknya, unit link, proteksi sampai usia 99 tahun. So sudah paling baik, tidak ada yang terbaik lagi kalau kita bisa beli produk kesehatan. Ada orang bilang, saya beli produk kesehatan dengan whole life. Bermasalah juga dengan produk konvensional tradisional. Kenapa? Karena produk tradisional punya masa bayar yang singkat. Contoh ya, kalau misalkan Panin membuat sebuah aturan, oke, Anda boleh beli produk MBX itu dengan Propas, maka berapa lama Propas itu ditanggung? Kira-kira kalau bisa. Felicia? Ya, Pak Ciko udah jawab ya. Karena masa pembayaran premi 10 tahun, asuransi kesehatan juga ikut 10 tahun saja. Padahal asuransi kesehatan butuh jangka panjang kan. So, tidak ada harga mati ya kalau untuk produk kesehatan itu ada di unit link. Nah, oke. Kemudian kita bicara lagi dengan nasabah. Oke, kamu ada saya boleh tanya nggak? Teman-teman semua pasti yakin bahwasanya dana kita itu tidak semuanya di dalam bentuk
investasi yang beresiko tinggi. Ada sebagian dana kita itu pasti tetap ada yang di daerah yang aman. Benar atau tidak? Jawaban nasabah pasti benar. Nah, saya punya ini. Saya punya. Jadi yang kalau produk yang satu ini, ya ini adalah untuk menggantikan daripada Anda simpan uang di bank, dapatnya hanya bunga, saya kasih bonus gitu. Saya kasih bunga, saya kasih proteksi. So teman-teman, apalagi coba? Ya, oke, lebih kurang demikian ya teman-teman untuk pembahasan yang satu ini. Karena ini kebetulan kemarin ada dibahas ya, jadi saya pikir kalau mau dibahas juga di sini itu bagus ya. Jadi teman-teman punya satu gambaran. Oh, rupanya Panin selama ini saya cuma jual multilink, saya cuma jual maxilink. Ternyata Propas itu bagus juga. Ya, ternyata PSP bagus juga ya. Hari ini kita bahas khusus di Propas ya. Betapa Propas itu menguntungkan sekali ya. Oke, thank you teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan ke Fendi. Ya, thank you Pak Heri, luar biasa, sangat jelas. Teman-teman juga pasti mendapatkan ilmu dari Pak Heri. Oke, nah ini ada pertanyaan. Ibu Felicia, saya mau tanya pilihan pembayaran premi bisa berapa tahun aja? Boleh bayar lebih panjang atau tidak? Nah, silakan dijawab, si Felicia. Oke, khusus produk Panin Proteksi Pasti atau Propas itu simple aja. Ada 2 pilihan untuk rencana pembayaran, 5 tahun atau 8 tahun. Itu aja. Oh, berarti tidak boleh bayar lebih panjang ya? Nggak bisa, pilihnya 5 atau 8. Kalau mau lebih panjang, nanti tunggu 10 tahun kemudian, dia perpanjang ya itu, lebih panjang. Itu bisa diperpanjang, betul-betul. Nah, oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari partisipan. Ci Felicia, boleh dijelaskan keunggulan dari Panin Proteksi Pasti dan kekurangannya nggak? Agar nanti saat kita prospek lebih enak. Ini cari yang enak ini. Oke, ini bagus sih. Sebenarnya untuk keunggulan, ya keunggulan dari tadi kita udah bicarakan ya. Cuma boleh saya rangkumkan berikut dengan kekurangannya. Yang pertama, dari keunggulan, ini dari pemikiran saya ya, nanti yang lain mau tambahkan boleh. Yang pertama, keunggulannya udah pasti sesuai namanya, Panin Proteksi Pasti. Nah, semuanya pasti. Jadi buat mereka-mereka, nasabah-nasabah yang nggak mau yang tidak pasti, ya udah inilah jawabannya, semuanya pasti. Yang kedua, sering dong, saya yakin agen-agen di sini pasti pernah ketemu pernyataan dari calon nasabah. Kalau nggak klaim rugi dong. Kalau nggak klaim duitku hilang dong. Ya, kalau ini enggak. Ini dikembalikan plus bonus 10%. Itu keunggulan kedua. Yang ketiga, ini bisa menjadi alternatif lain kita untuk menyimpan duit kita. Seperti yang tadi udah saya dan Pak Heri singgung. Terlebih lagi kita diuntungkan dengan kondisi sekarang suku bunga yang rendah. Nah, alternatifnya bisa menggunakan Panin Proteksi Pasti. Yang keempat, produk ini tuh sebenarnya multifungsi. Bisa dijadikan untuk tujuan keuangan jangka panjang. Contohnya pendidikan anak kan. Ya itu kan udah pasti anak makin dewasa pasti harus sekolah, pasti harus ada duit itu. Dan tidak bisa ditunda, jadi butuh sesuatu yang pasti. Ya itu, ini juga pasti return-nya, kan? Dan kita bisa kolaborasi juga sebenarnya. Kayak tadi, kalau emang nasabahnya emang mampu ambil Panin Proteksi Pasti, kan pernah dengar istilah ini nggak sih? Jangan pernah taruh suatu telur di satu keranjang yang sama. Kita di keuangan sering dengar itu ya. Karena resikonya sangat besar kalau taruh di satu keranjang yang sama. Maka itu harusnya kita bagi di beberapa keranjang. Ada yang resiko tinggi, ada yang resiko rendah, ada yang resiko sedang. Panin Proteksi Pasti ini adalah produk yang resikonya rendah karena semuanya pasti. Tapi di sisi lain orang kan mau untungnya. Pasti-pasti gak seru aku juga butuh yang lain nih. Yang lain ya boleh beli unit link murah lagi. Terus sisi lain dia beli
proteksi pasti gitu. Itu bisa dikolaborate lah, tergantung kita pendekatan ke nasabahnya dan si nasabah ini butuhnya apa. Atau boleh juga tadi seperti saran dari Bu Meicin, nasabahnya beli produk PSP. Jadi kalau kita bahas terlalu panjang sih, intinya adalah Panin ini sudah menyediakan banyak macam produk dengan berbagai fitur yang berbeda-beda. Tergantung kitanya yang ngerti, nasabah nggak mungkin ngerti. Kitanya yang harus bisa kasih input ke nasabah berdasarkan profil dari si nasabah ini. Nah, itu keunggulannya. Kalau dibilang kekurangannya ini adalah masa proteksinya itu hanya 10 tahun. Nah, jadi tidak bisa pilih, tidak bisa seumur hidup. Pokoknya 10 tahun diproteksi oleh Propas. Cuman ini juga bisa jadi kelebihan loh, karena saya pernah nih ketemu, aku tetap ingat sih, karena aku jarang ketemu nasabah kayak gini. Dia bilang, aku kan tawarin jiwa yang proteksi sampai umur 99 tahun seumur hidup. Nggak usah lah, ntar ngapain jaga sampai gitu lama? Toh ntar anak-anakku udah gede, mereka udah dapat duit sendiri, udah sukses, ngapain harapin dari jiwanya aku? Masuk akal nggak? Ya masuk akal sih. Salah nggak? Nggak salah juga. Nah, kalau ada ketemu yang kayak gini, ya cocok lah dia masuk yang 10 tahun aja. Kan nggak seumur hidup. Ya kan? Nah, ini bisa jadi kekurangan dan bisa menjadi kelebihan tergantung nasabahnya. Terus yang kedua adalah premi di produk Propas ini memang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan unit link. Karena ya ini prinsip dasar lah, sesuatu yang emang pasti biasanya lebih tinggi dibandingkan suatu produk yang tidak pasti. Nah, itu sih kalau yang bisa saya ini, kalau ada tambahannya boleh. Ya. Oke. Ada yang ingin tambahkan teman-teman yang lain seputar keunggulan dan kekurangan dari. Oke. Sebenarnya nggak bisa ditambahkan lagi, sudah sempurna jawaban Felicia tadi. Perfect ya, luar biasa. Felicia harus sering-sering masuk ini. Ya, sekali ulas langsung sempurna. Setuju. Jadi sebenarnya justru kalau tadi dibilang, saya setuju dengan Felicia ya. Dia bilang ini kekurangannya cuma bisa 10 tahun, harus 10 tahun dan harus break. Nggak bisa ditambah. Sebenarnya itu bukan kekurangan itu. Itu karakteristik dan kelebihannya. Bayangkan kalau Propas ini dibuat 20 tahun. Teman-teman, lebih gampang jualan 10 tahun atau 20 tahun? 10 lah, nanggung 20 tahun. 20 tahun itu gini, dia harus tunggu loh. Kalau dia mau ambil uang itu harus tahun ke-20 loh. Tunggunya gitu lama loh. Tunggu gitu lama. So, kalau tujuan orang ini, kembali ya, tadi Felicia juga sudah singgung itu. Makanya saya bilang, Felicia sudah bungkus sempurna. Kalau dia mau 20 tahun, ya sambung aja. Deposito kan bisa disambung kan. Ngapain tunggu 20 tahun jatuh tempo? Saya tunggu 10 tahun, nanti kalau saya mau saya deposito ulang kan. Toh kan UP-nya itu kan gratis. Uang saya kan saya simpan seperti deposito dengan deposito 2% itu saya sudah dapat kan. Teman-teman ngerti ya? Deposan di bank juga demikian. Mereka kalau dikasih depositonya 20 tahun nggak ada yang mau. Bahkan ada yang minta depositonya cuma per 3 bulan, tapi 3 bulan itu biasanya tidak terlalu besar ya, minimal satu tahun. Nah, banyak kan uangnya yang rolling di sana terus selama 10 tahun, nggak kemana-mana. Pindahin aja teman-teman. Jadi hanya pindah account aja. Dia parkir di sini, dia dapat bunga sekitar lebih kurang 2%. Kita dapat produksi, dapat komisi. Oke, teman-teman, itu keunggulannya. Kalau ditarik panjang malah kita nggak mau jual gitu. Mana tahu ya di sini ada yang mau minta, Pak, Panin Proteksi ditarik deh ke 20 tahun, ke 30 tahun. Wah, itu betul-betul susah nanti jualnya. Kita mau ngomong dari mana gitu kan. Harus 30 tahun kemudian baru ambil 110%. Waduh, dia nunggunya sampai
sampai sudah tua gitu ya. Kalau seperti itu dia nggak usah dipropas, yang lain pasti sudah dapat. Dia bisa di smart protection, dia mungkin juga bisa di mak sealing dengan komposisi yang bagus ya. Sebenarnya teman-teman, unit link tidak selamanya jelek ya. Bahkan unit link di saat-saat tertentu itulah yang paling bagus gitu. Tergantung kita desainnya bagaimana. Anda jangan buat desainnya preminya itu 1,5 juta, 1,3 juta itu di premi, 200.000 itu di top up, ya pasti jelek kan gitu ya. Semuanya tergantung dengan kebutuhan nasabah. Oke, demikian ya. Ya, thank you Pak Heri penambahannya. Luar biasa, sangat sempurna sekali ya hari ini penjelasannya. Teman-teman, kita ada sedikit polling ini ya. Polling, kuis sedikit, kuis untuk merilekskan pikiran kita ya. Jadi kita kembali mengingatkan kembali ini kita ada kuis. Teman-teman boleh menjawab di polling ini ya, teman-teman. Oke. Apakah sudah ada di layar masing-masing? Teman-teman boleh menjawab pertanyaannya. Tulisannya nggak kelihatan ya? Bisa kelihatan semua nggak ya? Oh, bisa dilebarin ya? Ya. Teman-teman, kita kasih waktu 1 menit ke depan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana ini ya. Ini bentuk kuis agar kita kembali mengingat dan tersadarkan. Gimana pilihnya nih Pak Fendi? Iya, untuk panelis memang tidak bisa sih. Oh, panelis. Iya, jadi hanya untuk partisipan saja. Kita sama-sama memilih. Ya, partisipan. Oke, waktunya tersisa 20 detik. Ayo teman-teman, sudah ada masuk beberapa persen di sini. Oke, ayo teman-teman bisa coba jawab. Ini akan... Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah selesai dan kita akan melihat resultnya. Sama-sama kita bahas di sini, teman-teman. Pertanyaan nomor 1. Tertanggung akan mendapatkan tambahan 100% UP apabila yang menjawab A, tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan karena kecelakaan, cukup banyak, ada 50% orang. Lalu yang menjawab A dan B benar 25%, ada yang juga menjawab tertanggung hidup hingga masa pertanggungan berakhir, ada 25%. Oke, si Felicia. Menurut si Felicia mana yang benar? Oke. Karena saya yang membuat kuis, jadi saya tahu jawabannya. Oke, untuk tambahan 100% UP, jadi jawabannya yang seharusnya ada 2, yaitu tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan karena kecelakaan, lalu tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami atau kecelakaan itu mendapat tambahan 100% UP ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah A dan B benar. Nah, teman-teman yang menjawab tertanggung hidup hingga masa pertanggungan berakhir, siapa yang menjawab C? Coba, boleh nggak kasih respon? Ada yang jawab C? Teman-teman yang jawab C boleh kasih respon, apa alasannya bisa menjawab tertanggung hidup hingga masa pertanggungan berakhir? Tidak ada? Kayaknya khilaf itu. Hilap ya? Oke, tidak apa-apa.
Oke, karena kita lanjutkan saja yang nomor 2. Tertanggung akan mendapatkan pengembalian premi sebesar 110% dari premi yang sudah diberikan. Nah, jawabannya cukup bervariasi. Nah, jawaban yang benar itu adalah C. Tertanggung hidup hingga masa pertanggungan berakhir. Ada 75%. Selamat ya teman-teman. Lalu yang menjawab tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan karena kecelakaan 25%. Nah, mungkin masih harus kembali di-refresh lagi, bisa dibaca-baca lagi ya tentang produknya ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah tertanggung hidup hingga masa pertanggungan berakhir. Teman-teman 110%. Oke, selanjutnya, apakah Anda sudah melakukan percobaan menjual produk panin proteksi pasti? Jawabannya 50-50. Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kita doakan semoga yang belum itu setelah training hari ini bisa sudah ya, bisa mencoba untuk menjual dan segera submit. Oke, teman-teman. Jadi ini kan jawaban belum itu ada alasan. Jadi ada nggak yang menjawab belum dan bisa memberikan alasan mengapa belum bisa menjual produk panen proteksi pasti? Ayo yang jawab belum. Pak Ciko jawab apa? Pak Ciko? Saya jawab belum. Belum. Oke, alasannya apa Pak Ciko? Alasannya ya memang karena kalau saya ada kesempatan bertemu orang, saya masih membicarakan proteksi. Proteksi apakah itu rumah sakit atau menjual uang pertanggungan jiwa. Jadi menurut saya dengan tujuan itu produk ini kurang cocok untuk saya sharing. Oke, tidak apa-apa Pak Ciko. Nanti next kalau ada kesempatan bisa juga menawarkan produk panen proteksi pasti ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Apakah Anda sudah mendapatkan ilmu baru di materi sales klinik hari ini? Nah, semua teman-teman menjawab sudah. Berarti luar biasa sekali. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjawab. Freddy. Ya. Ya, Pak Heri. Saya tadi mau tanggapi yang orang yang jawab nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3. Ya, ada yang banyak yang jawab belum ya, belum jual panen proteksi pasti. Karena apa alasannya? Salah satu alasannya seperti yang kata Pak Ciko tadi. Karena sebagian dari kita itu masih hanya berpikir dari segi proteksi. Oke. Nah, sebagian dari kita kalau seperti Ibu Sri Rita tadi ya, dia tipikal orangnya agresif. Kalau orang tipe agresif Anda tawarin ini, pasti dia tidak tertarik gitu. Dia kemungkinan tidak tertarik. Tapi walaupun tidak tertarik teman-teman, walaupun orang-orang yang tipikal agresif dan sangat agresif tidak terlalu tertarik dengan yang produk model ini, mungkin bagi kita gitu, kita harus pikir bahwasanya ini adalah bukan untuk kita. Ya teman-teman ya, sebagian yang belum jual panen proteksi pasti itu merasa apa? Panen proteksi pasti itu angkanya tahun ke-10 baru habis tambahan 10%. Kan gitu ya, merasa itu tidak menguntungkan. Teman-teman, Anda belum jual, Anda coba dulu. Karena ini tujuannya bukan untuk kita. Jadi seperti, kalau saya boleh kasih saran seperti Pak Ciko ya, waktu Anda ketemu sama nasabah Anda, setelah Anda closing UP-nya, UP besar sudah closing nih, Anda tanya juga, Pak, kira-kira selama ini Bapak ada, saya yakin lah Bapak pasti ada simpan uang juga di bank ya. Nah, ada nggak dana Bapak yang simpan di deposito dan selama ini jarang sekali dikutak-atik? Nah, kalau dia jawabnya ada, nah, ya, teman-teman,
kita kan nggak paksa ya. Kalau nasabah bilang nggak ada ya nggak apa-apa, udah lewat. Ya, next kita bicara yang lain. Kalau dia bilang ada, itu kesempatan closing. Ya Pak Ciko, nggak salahnya gitu, kita tanyain aja. Nah, ada ya. Nah, kalau ada, mau nggak saya kasih satu produk seperti demikian deposito, lebih kurang bunganya juga sama, Anda hanya tinggal pindahkan aja gitu. Lebih kurang Anda buat perhitungannya yang seperti tadi saya buat, Anda boleh ambil ya, nanti teman-teman kalau ada yang mau nanti cari, kalau ada yang mau tolong tulis di chat deh, nanti kita buatin. Kalau tidak ada yang tulis di chat nggak usah lagi, artinya teman-teman udah ngerti, bisa buat sendiri. Kalau ada yang mau, itu nanti tabelnya kita share ke Friendly masih bisa bantu bagi ke teman-teman. Kita tinggal lihat aja, nah ini loh, seperti deposito, ya, Anda tinggal masukin, Anda untung loh, di sini ada proteksinya gitu, gratis, sudah nggak usah bayar lagi gitu. Kalau bunga di tabungan lebih kecil lagi, di tabungan tinggal tidak sampai 1%. Ini sudah lebih dari tabungan. Ya. Jadi kenapa tidak gitu? Anda sudah closing uang pertama besar, Anda closing dia deposito. Ya udah 10 tahun